warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjelaskan materi tentang pemanasan global. Yang pertama ada pengertian dari pemanasan global atau global warming. Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 sampai 0,18 Celcius. Selama 100 tahun terakhir, Intergovernmental Panel on Climate Change atau menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Kesimpulan dasar ini telah ditemukan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G38. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC tersebut. Model iklim yang dijadikan acuan oleh proyek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 Celcius antara tahun 1990 dan 2100. Perbedaan angka perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario berbeda mengenai emisi gas-gas rumah kaca di masa mendatang, serta model-model sensitivitas iklim yang berbeda. Baik, adapun juga dari pengertian pemanasan global tersebut, ada juga kita harus kenali penyebab pemanasan global serta perubahan iklimnya. Perubahan iklim terus menjadi isu penting negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Jika tidak segera diatasi, masalah ini akan berdampak sangat serius bagi kehidupan dan seluruh ekosistem di planet ini. Adapun rata kenaikan suhu global dalam suatu dasawarsa terakhir sekitar 1 derajat Celcius. Jika dibandingkan kenaikan pada periode 1950 sampai 1980, itu harus segera ditangani untuk meminimaliskan dampak lebih besar lagi seperti peningkatan suhu udara, kenaikan permukaan air laut akibat pencairan es di kutub, penyebaran penyakit, serta kebakaran hutan. Berikut ini sejumlah penyebab yang akan menimbulkan terjadinya pemanasan global serta perubahan iklim. Yang pertama, emisi kendaraan bermotor atau asap kendaraan. Emisi kendaraan bermotor merupakan salah satu pemicu terjadinya pemanasan global. Hal ini karena polutan dan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang terhadap peningkatan gas rumah kaca atau GRK di atmosfer. Kedua, limbah industri atau berasal dari pabrik. Limbah industri dan rumah tangga merupakan penyebab pemanasan global terbesar setelah emisi kendaraan bermotor. Bahkan dilansir menjadi penyebab awal terjadinya pemanasan global. Wow! Sejumlah studi mengungkap pemanasan global dimulai pada revolusi industri pertama, yakni sekitar pertengahan abad ke-19. Industri kertas dan plastik menjadi penyebab limbah industri terbesar yang memicu global warming. Yang ketiga ada deforestasi atau penggundulan hutan. Penggundulan hutan juga turut menjadi pemicu meningkatnya suhu bumi. Melansir setiap tahun, deforestasi menyebabkan sekitar 5,2 miliar ton karbon dioksida yang tersimpan selama jutaan tahun di dalam hutan terlepas ke atmosfer. Itu karena tidak adanya sistem tebang pilih. Angka tersebut hampir mencapai 10% dari total emisi global selama 2009 sampai 2016. Ada juga penggunaan listrik. Penggunaan energi listrik yang tidak bijak juga merupakan salah satu pemicu terjadinya pemanasan global. Seperti yang kita tahu, kita terus melakukan hal-hal itu di kehidupan kita sehari-harinya tanpa kita sadari bahwa itu akan memicu terjadinya pemanasan global. Selain pembangkit tenaga listrik, pemborosan penggunaan elektronik dalam rumah tangga pun turut berkontribusi terhadap pemanasan global. Hal itu karena gas berfluorinasi yang dihasilkan alat elektronik memiliki efek pemanasan yang sangat kuat, yaitu 23.000 lebih besar dari karbon dioksida. Lalu, limbah peternakan dan pertanian. Penyebab lainnya dapat memicu pemanasan global dan perubahan iklim adalah limbah peternakan dan pertanian. Limbah pada sektor peternakan seperti kotoran hewan, nafas,
berpotensi dapat menghasilkan emisi gas menata. Proses pembuatan produk kompos yang berasal dari kotoran hewan juga menghasilkan gas dinitrogen oksida atau N2O yang dapat mencemari udara. Sementara itu, pada sektor pertanian, limbah yang dihasilkan mencapai 10% dari total volume emisi GRK pada 2009. Dan yang terakhir adalah sisa makanan. Sebagai orang mafhum bahwa sisa makanan juga turut memicu terjadinya pemanasan global. Ayo, siapa ini yang suka membuang-buang makanan atau tidak menghabiskan makanan saat belanja cepat saji? Pembangkit tersebut turut memproduksi emisi karbon yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Selain itu, sisa makanan yang menumpuk dan membusuk tidak membuang sampah akan menghasilkan gas menata. Sampah sisa makanan tersebut menjadi masalah besar. Selain pemicu pemanasan global, kerugian yang diterima Indonesia akibat sampah sisa makanan mencapai 213 triliun per tahunnya atau setara dengan 4-5%. Itulah sejumlah penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Negara di dunia, termasuk Indonesia, sepakat untuk menekan berbagai penyebab dari pemanasan tersebut. Ada beberapa contoh tentang pemanasan global, yaitu yang pertama mencairnya es di kutub. Mencairnya es di kutub meliputi meningkatkan produksi gas rumah kaca, perkembangan revolusi industri, peningkatan kadar gas karbon dioksida yang memicu peningkatan suhu secara global. Suhu bulan di kutub bumi memicu kenaikan permukaan air laut. Yang kedua, kebakaran hutan. Kebakaran hutan termasuk terjadi pemanasan global. Kebakaran hutan melepaskan sejumlah besar karbon dioksida, nitrogen oksida, barelang dioksida, dan gas rumah kaca yang lain dan mendorong terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, efek rumah kaca. Efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global di mana suhu di bumi akan naik secara signifikan. Nah, adapun beberapa zat-zat yang dapat menimbulkan efek rumah kaca. Satu, penggunaan pupuk kimia. Pada zaman sekarang, sering sekali ditemui banyak petani menggunakan pupuk importasi karena mereka dituntut untuk menyediakan kualitas maksimal dan kuantitas yang sesuai dengan yang mereka lakukan. Ini bisa menjadi salah satu penyebab munculnya efek rumah kaca karena adanya lapisan ozon dari pemakaian bahan kimia seperti insektisida dan fertilizer. Yang kedua, penebangan hutan atau lahan yang berpindah. Penebangan hutan tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya efek rumah kaca. Sehingga hal itu akan menyumbang gas pencemar seperti karbon dioksida dan CO2 pada bumi. Yang ketiga ada gas rumah kaca. Gas rumah kaca terdiri dari 4 bagian, yaitu satu, senyawa karbon dioksida. Konsentrasi alaminya kecil sehingga hanya bisa diserap sebanyak 0,3 atmosfer tubuh dan bisa diserap juga oleh tanaman dengan bantuan sinar matahari secara alami. Yang kedua ada senyawa metan. Senyawa metan ini berasal dari buatan manusia yang berasal dari industri, pertanian, dan pembakaran minyak. Yang ketiga ada senyawa nitrogen. Senyawa ini memiliki masa hidup yang paling panjang, yaitu sekitar 150 tahun di atmosfer. Sehingga peningkatan emisi kecilnya dapat menimbulkan konsentrasi yang meningkat. Dan yang terakhir ada klorofluorokarbon atau yang sering disebut dengan CFC. Pemakaian ini yang berlebihan dan berkelanjutan dalam berbagai penggunaan seperti AC, reklin, dan industri elektronik akan menambah kadar pencemaran udara yang mengakibatkan penimbunan pada lapisan atmosfer. Adapun efek dari rumah kaca itu pemanasan global dapat menyebabkan tanah air yang kemudian dapat menyebabkan lainnya.
ketinggian 300 meter saja. Ketiga yaitu meningkatnya suhu global. Pemanasan yang terjadi pada sistem iklim bumi menjadi hal yang terus. Seiring dengan banyaknya bukti mengenai pengamatan kenaikan temperatur udara dan laut, banjir salju dan juga di berbagai belahan dunia. Dan kemudian naiknya permukaan perubahan ini terjadi oleh para ilmuwan dalam mengukur hujan, ombak es, dan menegaskan yang menentukan bahwa kini bumi telah mengalami proses pemanasan akibat dari adanya emisi gas rumah kaca di masa lalu. Satu, cara mengatasi kebakaran hutan, yaitu dengan cara menganalisis titik rawan kebakaran. Yang kedua, melakukan patroli secara rutin. Yang ketiga, deteksi kebakaran hutan atau lahan sedini rutin. Yang keempat, mempersiapkan alat pemadam kebakaran. Yang kelima, mengadakan penyuluhan dan edukasi. Yang kedua, cara mengatasi mencairnya es di kutub, yaitu dengan cara tidak berlebihan dalam menggunakan mesin pendingin seperti AC, freezer, dan lain-lain. Mengurangi rumah atau gedung yang dindingnya kaca karena dapat memantulkan panas sehingga suhu udara meningkat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanasan global dan dampaknya bagi manusia dan lingkungan itu sangat penting. Yang ketiga, cara mengatasi efek rumah kaca. Dengan melakukan reboisasi, tidak merusak hutan yang dapat mempengaruhi tingkatnya efek rumah kaca, tidak membuka lahan baru untuk pertanian dan sebagainya, dan membuat hutan kota untuk mengurangi polusi. Kemudian cara mengatasi mengatasi pemanasan global. Baik, itu penjelasan dari masing-masing anggota kelompok kami. Kesimpulan dari pemanasan global ini ialah bagaimana kita sebagai manusia mencegah pemanasan semakin memburuk. Pemanasan global terjadi ketika karbon dioksida dan polutan udara lainnya terkumpul di atmosfer dan menyerap sinar matahari dan radiasi matahari yang telah dipantulkan ke permukaan. Nah, karena kita sudah menjelaskan dan kita sudah tahu apa itu pemanasan global, serta juga sudah disimpulkan, maka kita berharap dengan adanya materi ini sehingga kita dapat lebih lebih dewasa atau lebih bijaksana dalam menghadapi pemanasan global, karena sangat banyak sekali dampaknya bagi kehidupan kita serta lingkungan kita, dan itu menyebabkan kondisi kita menjadi menurun dan imun kita juga akan terganggu. Baik, sekian dari kami penjelasan tentang materi pemanasan global. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, thank you for watching.